Umat manusia akan digiring pada hari kiamat ke mahsyar, sebuah medan yang luas, tanahnya berwarna putih seperti bundaran roti yang bersih. Kemudian di sana kita akan menanti penantian yang benar-benar menegangkan. Sehari sama dengan hitungan 50.000 tahun. Manusia itu sesuai dengan amalannya dalam hal keringat yang dia dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Saya lihat kajian kita ini ada dua tingkat. Ada yang di bawah nggak bersandar, ada yang di atas yang bersandar gitu. Masya Allah. Khusus yang belakang itu khusus on, nggak masalah itu. Nggak masalah, yang tua-tua kan perlu bersandar gitu kan punggungnya. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita. Kita tahu kehidupan dunia ini sudah kita lewatin. Kita sudah menyelesaikan alam barzakh kita. Setelah itu kiamat dan manusia dibangkitkan. Manusia dibangkitkan, digiring menuju ke padang mahsyar. Di mana padang mahsyar itu? Di bumi yang sudah berubah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bumi itu datar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang padang mahsyar ini, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka qursatin naqi. Qala Sahal aw ghairuh laisa fiha ma'lamun li ahad. Umat manusia akan digiring pada hari kiamat ke mahsyar. Sebuah medan yang luas, tanahnya berwarna putih seperti bundaran roti yang bersih. Sahal radhiyallahu taala anhu berkata, tidak ada di sana tanda bagi seorang pun. Orang menjelaskan nggak ada tanda gimana? Kita nggak bakal tahu di mana tempat kita tinggal dulu ya. Gunung, kita di sini melihat ada gunung apa? Tempatnya Sukai itu jatuh. Gunung Salak ya. Mungkin kita akan melihat tempat-tempat yang lebih tinggi, bukit, nggak ada. Jadi padang mahsyar itu rata dan rapi. Putih. Kemudian di sana kita akan menanti. Penantian yang benar-benar menegangkan. Kalau kita menanti dan tahu acaranya mulai jam 5, kita nanti aman. Karena kita tahu insya Allah jam 5 dimulai. Tapi gimana kalau kita menanti dalam kondisi nggak tahu kapan dimulai. Sehari sama dengan hitungan 50.000 tahun. Pada hari itu sama dengan 50.000 tahun. Allah berfirman di surat Ma'arij ayat 4 ini, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Di ayat lainnya Allah mengatakan, wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun. Bagaimana mengumpulkan dua hadis ini? Sebagian ulama Ibnu Abbas mengatakan ya sudah, dua waktu itu Allah sebutkan tentang hari kiamat. Sebagian menjawab bahwa 50.000 tahun itu adalah waktu dalam kondisi ketika mereka dihisab, ketika mereka di sana sedang baru keluar dari kuburnya digiring ke padang mahsyar. Ada yang mengatakan setelah itu harinya 1000 tahun. Tapi pada hari proses penghitungan amal manusia, penantian sejak dia keluar dari kuburnya sampai menuju ke sirat, sampai melewati sirat, itu yang disebutkan 50.000 tahun pada waktu itu. Kemudian mentari mendekat dengan jarak 1 mil. 1 mil ini para sahabat
ketika Nabi menyampaikan hadis itu, nggak ada di antara mereka yang menolak hadis itu. Kita ini kalau 1 mil itu sahabat, aku nggak tahu yang dimaksud Nabi itu 1 mil. Mil itu bisa jadi maknanya yang buat celak itu. Kita tahu kan ada yang dimasukkan ke celak. Itu mil. Kayak pakunya celak itu ya, yang dimasukkan. Itu sebutan mil. Sahabat ngakak, aku tidak tahu mil yang dimaksud mil itu atau mil jarak. Jarak 1 mil berapa jamaah? 1,6 kira-kira kan, 1,6. Mungkin kalau ada orang yang membaca hadis tentang itu dia mengatakan nggak mungkin kata dia. Sekarang aja matahari jauh gitu kalau kita berada di bawahnya habis kita bisa mati kepanasan. Ingat ahwal wa ahwal yaumil qiyamah. Hari kiamat tidak bisa dikiaskan dengan dunia. Karena kehidupan itu sudah berubah. Buminya sudah berubah. Langitnya pun sudah diganti. Sehingga kita mampu menahan hal itu. Orang hanya berkeringat. Dalam kondisi mentari itu mendekat. Dan orang-orang ini dalam kondisi telanjang ya. Ketika mereka digiring ke padang mahsyar itu. Mereka berkeringat. Jadi orang itu seperti berada di akuarium pribadi-pribadi. Di sini Rasul SAW mengatakan. Tudna syams yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Pada hari kiamat matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil. Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Manusia itu sesuai dengan amalannya dalam hal keringat yang dia dapat. Orang kalau namanya panas akan berkeringat. Tapi subhanallah keringatnya itu sesuai dengan amalan dia. Terkadang kita nih kalau ada urusan dimudahkan ya. Terus teman kita punya urusan susah urusannya. Kita kadang-kadang meledek dia. Ya tergantung amalnya gitu kan. Seakan-akan kita nih amalnya lebih baik dari dia tuh. Makanya dimudahkan. Urusan dunia ini kita sudah tahu. Urusan dunia kafir dan muslim untuk dunia Allah kasih semuanya. Gak ada pengkhususan buat orang mukmin. Tapi yang jelas Allah berfirman waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih dia jalan keluar dari segala masalah yang dia dapat dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Tapi mungkin kita berpikir kalau memang bertakwa itu akan dimudahkan urusannya, kenapa kok Nabi kok susah hidupnya? Nabi kok miskin sih, kok enggak rezekinya banyak banget gitu kan? Karena kita sudah sampaikan dunia itu nggak ada artinya. Dunia itu nggak ada artinya. Kita lihat bagaimana para nabi jemaah. Nabi Zakaria itu dipenggal kepalanya dihadiahkan kepada pelacur. Nabi Zakaria digergaji kepalanya. Nabi. Apa kita akan berpikir oh mungkin kurang amalnya? Tidak. Karena memang dunia ini tidak ada artinya buat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang berarti nanti itu yang akan kita baca tentang akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang tergantung amalannya. Ada kata Rasulullah SAW, faminhum man yakunu ila ka'baih. Ada orang yang keringatnya itu sampai mana? Sampai mata kakinya. Kita bareng-bareng nih. Ada yang sampai mata kakinya. O minhum man yakunu ila rukbatayhi. Ada yang sampai lututnya. Jadi orang berdampingan keringatnya beda. Seperti tadi dikatakan, seperti dia akuarium pribadi-pribadi. Semua keringatnya sesuai dengan amalan dia. Wa minhum man yakunu ila hiqwai. Ada yang sampai ke pinggulnya keringatnya. Wa minhum man yuljimuhul araq iljaman. Qalu asyara Rasulullah sallallahu biyadihi ila fih. Ada orang yang tenggelam di keringatnya. Nabi mengisyaratkan ke mulutnya. Ketika kita itu tenggelam sendirian. Maaf, tenggelam rombongan, kita merasa aman. Kecelakaan rombongan gitu ya. Ya semuanya kecelakaan. Jadi kita merasa lebih apa? Lebih ringan. Tapi gimana dalam kondisi kita tenggelam di keringat kita. Kita melihat teman kita cuma sampai mata kakinya. Di situ siksaan batin kita akan semakin dahsyat. Ya Allah, kata, aku seperti ini. Dia enak banget gitu kan.
Itu semua tergantung amalannya, bukan tergantung kekayaannya, bukan tergantung wajahnya, bukan tergantung postur tubuhnya. Tidak, tapi tergantung amalannya. Dan ingat, bukan banyak-banyakan amal, tapi baik-baikan amal. Kita jangan berpikir, Ustaz, banyak-banyakan amal, tidak. Karena tujuan Allah menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Fulan, Masya Allah, sedekah 5 triliun masuk neraka. Fulan, sedekah 5.000 perak masuk surga. Kita kalau berpikir kok bisa? Ya karena bukan banyak-banyakan amal, tapi baik-baikan amal. Syaratnya amal itu diterima apa? Satu, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita banyak amalnya tapi nggak ikhlas, neraka tempatnya. Jadi nggak ada gunanya amal yang banyak kalau tidak dibarengin ikhlas. Dan keikhlasan pun tidak berguna kalau amalannya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti orang umpamanya, ana mau sholat zuhur jam 9 lah Ustaz, lebih enak. Seperti itu kan, nggak bisa. Zuhur itu sudah ada aturannya ente. Maka kita harus mengikuti aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kehausan yang tak dapat dibayangkan, tentulah orang baru keluar dari kuburannya. Nih, kondisinya mereka itu baru keluar dari kuburannya, kemudian digiring ke padang mahsyar. Lalu mentari mendekat. Mau nggak mau mereka dalam kondisi haus pada waktu itu. Tapi ternyata ada hamba-hamba Allah yang tidak keringatan di padang mahsyar itu. Siapa mereka? Orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in fi dhilli shadaqatih. Semua orang itu naungannya sesuai dengan sedekahnya, bukan banyaknya. Ingat. Tapi baiknya sedekah dia, kualitas. Islam berbicara kualitas bukan hanya kuantitas, jumlah tidak. Sesuai dengan sedekahnya, hatta yufsal bainan nas. Kondisi seperti itu sampai orang itu diselesaikan urusan mereka. Jadi orang ini ada yang bernaung ya, ketika mereka pada kepanasan di padang mahsyar itu ada yang dingin, yang sejuk dia. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Naungan itu naungan arsy Allah, naungan yang Allah berikan kepada mereka. Yang pertama, imamun adil, yang akan mendapatkan naungan dari imam adil. Imam yang adil. Pemimpin yang adil. Bukan hanya presiden. Tapi pemimpin sampai tingkat yang terendah pun kalau dia adil, insya Allah dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Dan pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok pemuda? Karena kalau orang tua dekat sama masjid wajar. Orang tua sudah ibadah, sudah rajin berzikir, ya udah tahu lah wajar, dia udah tua memang, sudah selesai. Sudah habis masa dia. Tapi kalau pemuda, sejak muda dia sudah dekat sama Allah, ini yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pemuda itu memiliki ya syahwat yang begitu meledak-ledak masih ya, kekuatan fisiknya. Kemudian mimpi-mimpi yang dia miliki, dia masih akan berpikir saya kan masih panjang umur anak kan. Tapi pemuda yang bisa beribadah ya. Sekarang alhamdulillah kita lihat sudah banyak pemuda yang dekat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tua dekat sama rumah Allah wajar. Karena kata orang Jawa dia bau kuburan. Sudahlah ente sudah selesai urusannya. Masa ada orang tambah tua tambah jadi. Makanya termasuk yang mendapatkan siksa yang pedih, syaikhun zanin. Orang tua berzina. Kalau pemuda berzina, dia mungkin ya masih muda ya. Tapi kalau sudah tua dalam kondisi kau itu seharusnya sudah ubanan ya, masih melakukan perbuatan seperti itu. Malu gitu loh. Sama tetap haram perbuatan itu. Tapi perbuatan yang haram itu bertingkat-tingkat. Kata Rasul SAW contohnya seorang berzina dengan tetangganya, istri tetangganya. Kata dia itu lebih berat daripada dia berzina dengan 10 wanita.
yang bukan tetangganya. Karena kenapa? Dia sebagai tetangga kan punya kewajiban jaga tetangganya gitu loh. Kok malah dimakan tetangganya sama dia. Maka kita kembali kepada wasyabun, artinya pemuda yang tumbuh dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Bergantung gimana? Para ulama memisahkan bergantung itu seperti lampu gantung di masjid. Kita ngeliat ada lampu gantung di masjid. Seperti itu hatinya orang. Kemana-mana dia ingin ke masjid. Masuk keluar kota umpamanya, masuk ke sebuah hotel, ke resepsionis. Yang dia tanya, Mbak, masjid di mana di sini Mbak? Bukan tanya, Mbak diskotiknya di sebelah mana Mbak? Bukan. Yang dia tanya, masjidnya di mana? Dia gak akan tenang. Karena hati dia bergantung di sana gitu. Rasulullah SAW mengatakan, al-masjid baitu kulli taqi. Masjid itu rumahnya orang yang bertakwa. Kemana-mana dia hatinya akan ketika melihat masjid seneng banget. Dari jauh kelihatan masjid, ya Allah ada masjid itu. Berhenti dulu sebelah sini. Kenapa dia berhenti? Karena hati dia ada di sana jemaah. Ini yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan kedua orang yang dia mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi berpisah bukan karena urusan dunia, bukan. Tapi karena fulan sudah meninggal dunia, dengan cintanya dia tetap mencintai fulan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berteman bukan karena maslahat, bukan karena manfaat duniawi, itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika di padang mahsyar tuh, qal al-mutahabbuna fi jalali. Allah hadis qudsi ini. Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabirur min nur yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah itu nanti di padang mahsyar tuh mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Kelihatan tuh orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para syuhada itu merasa ya kepingin mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Itu orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan memiliki kedudukan terhormat. Jadi bukan diajak berzina dengan pelacur, bukan. Yang mengajak ini orang yang cantik dan memiliki kedudukan. Mungkin sebagian orang gak mau berzina karena dilihat orangnya jelek. Enggak lah, anak gak mau. Tapi orang ini diajak dengan wanita yang cantik dan berkedudukan. Apa kata dia? Faqala inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah jamaah. Kita nih kalau dititipin duit satu kamar, emas lah satu kamar di dalam kita sendiri, insya Allah aman jemaah. Tapi gimana kalau kita dititipin cewek satu rumah sama kita? Cantik, nggak ada orang. Nabi Yusuf aja, Nabi Yusuf, andai kata Allah tidak menjaganya, apa yang terjadi? Nabi, apalagi kita. Tapi Allah menjaga Nabi Yusuf alaihissalam sehingga Allah menyelamatkan beliau dari zina. Ini yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-6. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kanannya, tangan kirinya enggak tahu yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Dia benar-benar bersedekah, dia sembunyikan. Dan para jamaah kita perlu memiliki satu amalan yang orang sedunia ini gak ada yang tahu amalan kita. Cuma kita. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri kita gak perlu tahu. Jadi gak perlu kalau sedekah itu ngomong sama istri. Ya keluarkan sedekah-sedekah dengan cara tersembunyi. Dan itu banyak di kalangan ulama-ulama terdahulu. Masya Allah ya. Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali
bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Dia itu sosok seorang yang alim dan ahli ibadah. Orangnya Masya Allah sangat bersahaja. Dia itu biasa kalau malam hari dia ganti kostum. Malam hari dia masjid, sholat isya ya udah sama orang-orang. Tapi sampai rumahnya dia ganti baju. Keluarganya udah istirahat. Malam hari dia keluar pakai seragam yang berbeda. Dia memanggul gandum dan makanan itu. Dia gotong, dia letakkan di depan rumah-rumah janda-janda dan orang-orang miskin. Dia taruh, dia ketuk, tinggal. Kemudian seperti itu yang dia lakukan. Nggak ada yang tahu. Sampai dia mati. Dari mana mereka tahu kalau yang ngasih itu Ali Zainal Abidin? Karena ketika Ali Zainal Abidin mati, sodakoh sembunyi-sembunyi itu berhenti. Maka mereka baru tahu. Jadi dia Masya Allah. Dia itu menyembunyikan amalnya sampai dibawa mati. Tapi Allah ingin memberikan keutamaan kepada dia. Orang akhirnya tahu bahwasanya yang bersedekah selama ini adalah Ali. Yang dikenal dengan As-Sajjad. Yang memang banyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Sembunyikan sedekah kita. Usahakan kita kalau punya gaji, sudah. Kita mau kasih siapa, nggak perlu kita nyuruh orang. Kalau kita nyuruh orang, orang itu tahu kan. Sekarang ini kita berpikir, Ustaz, orang kalau diketaruh makanan di depan rumahnya ntar takut dia. Ini ada racunnya apa enggaknya, seperti itu. Ya sudah, masukin di amplop, lemparin. Atau transfer. Orang-orang yang gak mampu kita tahu, udah gak perlu dia tahu siapa yang transfer duit itu. Itu akan menjaga amalan kita jamaah. Akan lebih menjaga dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Yang terakhir. Yang ketujuh yang akan mendapat naungan dari Allah SWT. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang yang mengingat Allah sendirian. Kemudian dia meneteskan air matanya. Kalau kita menangis di depan orang banyak itu gampang. Karena tadi ada pertanyaan bagaimana orang itu haru ya mendengarkan cerita. Berapa banyak orang di Masjidil Haram ketika imamnya sholat menangis. Terus dia juga menangis. Ketika ditanya, ente kenapa nangis tadi? Ya nggak tahu, imamnya nangis. Jadi anak juga ikut nangis kata dia. Itu bawaan suasana. Orang itu bisa menangis karena suasana. Bukan karena dia ada rasa, enggak. Suasananya aja membuat dia menangis. Yang disebutkan akan mendapatkan naungan Allah ini yang menangis sendirian. Bisa nggak kita sendirian, nggak ada orang, kita mengingat Allah, lalu kita meneteskan air mata kita. Dan ada dua mata yang Allah haramkan neraka untuk menyentuh mata itu. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan yang kedua, ainun batat tahsyur. Au tahrusu fi ribatillah. Seorang yang berjaga, nggak tidur, menjaga batasan kaum muslimin. Dia menjaga sebagai seorang tentara, sebagai seorang pejuang di sana. Itu akan diselamatkan dari api neraka para jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ada yang kelewat sebenarnya jamaah. Nah, halaman 20 nggak kita baca nih. Balik lagi tuh halaman 20 tuh. Dapat. Iya, dari kubur menuju ke padang mahsyar. Kalau tadi itu di padang mahsyar kita bagaimana kondisi orang ketika dibangkitkan dari kuburnya. Rasulullah SAW mengatakan yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Orang itu akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi tak pakai alas kaki. Yang kedua tidak berpakaian dan belum dikhitan. Karena memang dia baru disiramin tuh dengan hujan tadi. Dia muncul ya seperti bayi yang baru lahir. Tapi kondisinya semua seperti ketika dia mati pada hakikatnya. Bagaimana orang-orang itu dalam kondisi gak disunat tapi berjalan menuju padang mahsyar. Lalu mereka diberi pakaian.
Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, ketika Nabi menyampaikan hadis ini, rijalan wa nisan, gimana laki perempuan telanjang Rasulullah SAW? Kalau kehidupan dunia kan kita berpikir, wah bahaya ini. Tapi kalau di akhirat kata Rasulullah SAW, al-amru asyaddu min dzalik. Kondisinya nggak bikin orang mikir untuk melihat orang lain. Nggak bakal. Kita kalau ada kebakaran, apa ada orang yang mikir mau pakai baju dulu keluar rumahnya? Dia keluar aja lari dalam kondisi telanjang. Dan semua orang akan keluar, nggak ada yang mikir dia akan melihat orang-orang pada telanjang nih. Lari ini nggak ada. Dia sendiri hendak menyelamatkan dirinya. Waktunya bukan waktu untuk berpikir pada waktu itu. Lalu mereka diberi pakaian. Dan manusia yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim." Yang pertama akan mendapatkan pakaian di padang mahsyar itu adalah Nabi Ibrahim. Jadi ketika digiring ke padang mahsyar itu telanjang mereka semuanya. Kemudian ketika orang berjalan nih menuju ke padang mahsyar, tiada yang terdengar kecuali suara telapak kaki yang berjalan dan suara bisikan. Orang pada berbisik. Mau dibawa kemana kita ini? Seperti orang-orang yang digiring untuk mendapatkan siksa dan azab. Allah berfirman, "Yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la iwaja lah wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa." Pada hari itu manusia mengikuti menuju kepada suara penyeru. Yang menyeru, jadi di belakang ada yang menggiring dikatakan dan ada yang menyeru. Jadi mereka semua ikut suara itu, mau dibawa kemana mereka ikut. Wa khasya'atil aswat, dan semua suara itu menjadi rendah untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala tasma'u illa hamsa, engkau tidak mendengar kecuali bisikan. Berapa jumlah manusia yang di padang mahsyar? Semuanya akan dikumpulkan di sana. Dan juga bersama jin-jin pun akan dikumpulkan di sana. Fala tasma'u illa hamsa. Sa'id bin Jubair menafsirkan hamsa, apa kata dia? Bisikan dan suara telapak kaki. Itu aja yang didengar dalam perjalanan menuju ke padang mahsyar. Mereka bagaikan belalang yang bertebaran. Mata mereka terbelalak dalam kondisi menunduk. Terbelalak bukan mendongak ke atas, tapi menunduk. Seperti orang yang pandangannya kosong gitu ya, dia terbelalak. Bingung tentang apa yang harus dilakukan. Allah mengatakan, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdad ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da' yaqulul kafiruna hadha yaumun asir. Sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang susah. Semua tahu dengan amalannya, jemaah. Kita nih bisa ngomong gitu ya, oh aku ini orang yang baik gini. Tapi hakikatnya kita lebih tahu, kau itu siapa sih? Kalau orang baik di depan orang banyak itu wajar. Tapi tatkala kita sendirian, kita benar-benar baik atau tidak. Maka yang lebih tahu dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Orang-orang yang bertakwa berkendaraan menuju padang mahsyar. Masya Allah. Jadi ada yang berjalan kaki, ada yang berkendaraan. Dari sana tuh udah kelihatan. Allah mengatakan, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada yang maha pemurah sebagai utusan yang terhormat. Utusan yang terhormat itu ya dimuliakan. Kita lihat bagaimana utusan terhormat sekarang lah. Ada acara konferensi Asia Afrika. Utusan-utusan itu gak seperti orang biasa. Dia akan dikasih kendaraan yang bagus-bagus ya. Kita lihat bahkan plat nomornya, katanya plat nomor negara tersebut. Untuk memuliakan para utusan. Dan orang-orang yang bertakwa ketika digiring ke padang mahsyar seperti itu. Dia akan naik kendaraan. Kemudian wanasuqul mujrimin, dan orang-orang mujrimin itu akan dihalau, orang-orang yang durhaka, orang-orang jahat, orang-orang kafir ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga, kehausan mereka. Dihimpun sesuai dengan amalannya. Semua sesuai dengan amalannya. Dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat.
Orang yang syahid dengan darahnya. Orang yang mati syahid akan dikumpulkan dengan darahnya. Jadi orang yang mati syahid nggak dimandikan kalau dia mati dalam kondisi perang, tertembak, umpamanya darah-darah. Ya udah dia dimakamkan dengan darah dan pakaian itu. Nggak dibuka tuh bajunya, ditelanjangin tidak dengan pakaian itu. Yang berihram dengan talbiyahnya. Yang berihram, yang mati dalam kondisi masih berihram. Jadi kalau kita lihat orang berihram itu bisa jadi dia umroh, bisa jadi dia haji. Kalau haji orang mulai berihram tanggal berapa? Tanggal 8. 8 Dzulhijjah mereka menuju ke Mina. Ada yang langsung ke Arafah, itu mereka mulai bertalbiyah, mulai berihram labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan tentunya. Setelah mereka lempar jumrah udah nggak ihram lagi, udah dibuka ihram. Maka orang yang berihram itu di masa Rasul SAW ketika ada seorang lelaki yang jatuh dari ontanya, mati dia. Kata Rasul SAW, kaffinuhu fi thawbayh, kafani dia dengan baju ihram dia. Wala tuhannituh, jangan dikenakan minyak wangi. Orang kalau mati biasanya kan kita kasih minyak wangi. Tapi orang kalau mati dalam kondisi berihram nggak boleh kena minyak wangi. Karena salah satu larangan berihram dia nggak boleh minyak wangi. Wala tughattu ra'sah, jangan ditutup kepalanya. Karena orang yang berihram nggak boleh tutup kepala dia. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi talbiyah. Bayangkan jamaah, ketika orang dalam kondisi menundukkan kepalanya memandang ke bawah, ada yang kondisinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus dia sampai ke padang mahsyar itu membaca talbiyah. Subhanallah. Tentunya salah satu tanda husnul khatimah ya, tatkala orang meninggal dalam kondisi ihram dia. Yang ketiga, yang tidak adil pada istri-istrinya dalam kondisi rusuknya miring. Jadi lelaki boleh nikah lebih dari satu. Naam. Itu syariat. Tapi syariat itu juga dibalut dengan kewajiban berbuat adil. Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kau takut tidak bisa berbuat adil, satu. Terkadang seorang berpikir nikmat dia punya istri lebih dari satu, tiap malam ganti gitu ya. Nah, berapa tahun itu menikmati itu sih? 50 tahun? Nggak sampai. Nanti itu di padang mahsyar satu hari sama dengan 1000 atau 50.000 tahun. Orang melihat semuanya. Jadi ketika di padang mahsyar itu kan nggak ada yang tersembunyi. Kita akan melihat orang-orang yang nih kelihatan nih fulan nih. Yang pura-pura dia adil sama istrinya ternyata nggak adil. Yang tahu kita adil nggak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus hati-hati dalam kondisi yang seperti itu. Yang menggelapkan dengan yang digelapkannya. Menggelapkan apa? Apa bahasa menggelapkan ini? Mungkin bahasanya salah. Menggelapkan uang, menggelapkan. Kalau biasanya ada harta rampasan perang itu dia ngambil gitu ya. Tanpa ada orang yang tahu dia. Maka dia akan membawa. Yang ngambil kambing ya, itu nanti akan gendong kambing ya. Dan bunyi itu kambing. Di padang mahsyar dia bawa. Orang-orang kelihatan. Dipermalukan benar-benar di padang mahsyar itu. Yauma tublas sarair kata Allah. Hari ditampakkannya yang rahasia-rahasia. Ditampakkan semuanya di situ. Orang yang mengembalakan tanah tuwiqahu min sab'i aradin. Yang ngambil tanahnya orang. Ada kan kita tahu orang itu nggak tahu sekarang ini. Ada yang lewat pengacara ngambil tanahnya orang. Dia dengan bisa bayar banyak tanah yang bukan milik dia. Nanti tanah itu akan dia gotong jamaah. Akan ngelihat orang-orang, oh ini yang ngambil tanahnya fulan. Akan nampak. Yang minta-minta tanpa ada daging di wajahnya. Maksudnya pengemis. Yang meminta tanpa alasan yang benar.
Dia akan datang pada hari kiamat dengan wajahnya nggak ada dagingnya. Dia akan menundukkan wajahnya. Maka kita harus hati-hati. Orang kalau meminta-minta dengan benar ya, dia memang butuh, fadhol nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak butuh, akan ada azabnya pada hari kiamat. Kemudian di padang mahsyar kita sudah membaca hal ini. Telaga. Jadi setelah dari kubur digiring menuju ke padang mahsyar, kemudian di situ mentari mendekat. Ketika mentari mendekat, semua orang kehausan tentunya, kecuali yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu akan muncul di padang mahsyar itu telaga-telaga untuk para semua nabi, untuk para nabi. Jadi semua nabi memiliki telaga. Dan bentuk telaga nabi ini disebutkan segi 4. Karena lebar dan panjangnya itu sama. 1 bulan. 1 bulan perjalanan onta jemaah. Luasnya itu 1 bulan perjalanan onta. Jadi sekitar kalau dari Madinah itu atau dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa itu 1 bulanan jaraknya. Itu haudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lokasinya di mana tadi? Di bumi yang telah berganti. Ceretnya sebanyak dan segemerlap bintang-bintang di langit. Maksudnya nggak perlu rebutan, nggak perlu ngantri kayak dimakan kita nih. Kita mau ambil teh aja ngantri di sana. Di mana kondisinya orang keluar dari kuburannya setelah dia kena mentari itu, dia tentunya haus banget, nggak mungkin ngantri lagi sudah. Makanya disediakan telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu luas banget. Ceretnya nggak perlu gantian. Semuanya akan mendapatkan minum secara langsung di sana. Airnya seputih susu dan sewangi misk. Kita kalau berpikir Ustadz, minum air bau minyak wangi itu nggak enak. Dunia, ingat bahwasanya hari kiamat beda. Dan misik yang disebutkan ya misik tentunya misik yang asli, bukan misik-misik yang buatan jamaah. Karena ada air-air kalau dengan aroma itu nikmat sekali. Apalagi sekarang ada yang namanya aroma apa? Aroma terapi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi airnya kata Rasul SAW sebenarnya dalam hadis ini seputih susu, sewangi misik, bersumber dari air sungai Al-Kautsar. Rasul SAW diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah sungai. Di mana di surga? Khusus sungai itu buat Rasul SAW. Inna atainakal kautsar. Namanya Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah menganugerahkan kepada Rasul SAW itu sungai Kautsar. Dan telaga ini ada 2 mata air dari Kautsar sana. Yang airnya menyiramkan ke telaga ini. Bersumber dari Kautsar sana. Rasul SAW mengatakan haudi masiratu syahrin. Ma'uhu abyad minal laban. Warihu atyab minal misk. Wa kizanuhu kanujumis sama. Man syariba minha fala yadma'u abada. Barang siapa minum dari telaga Kautsar, dari telaga Nabi itu tidak akan haus selama-lamanya. Subhanallah. Jadi untuk melanjutkan perjalanan nanti dalam pembagian rapot, kemudian dalam urusan penimbangan amal, melewatin sirat, udah gak haus lagi. Orang yang bisa minum di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanti kita di telaganya. Beliau mengatakan ana faratukum alal haud. Aku akan menunggu kalian. Aku yang sampai terlebih dahulu di telaga itu. Dari mana Nabi mengenalin kita? Dari bekas wudhu kita. Orang yang berwudhu itu ada kelihatan akan bercahaya. Bekas wudhu dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Nabi, para sahabatnya. Jadi Nabi ini lagi ke Baqi, ke kuburan Baqi yang di Madinah situ. Rasul SAW kemudian mengatakan, waditu anni ra'aitu ikhwani. Nabi mengatakan, aku kepingin melihat saudara-saudaraku. Kata sahabat tanya, ya Rasulullah, awalasna ikhwana. Wahai Rasulullah, bukankah kita ini saudaramu? Kata Rasul SAW, ikhwani antum ashabi. Ikhwani alladzi lam ya'tu ba'd. Kalian sahabat-sahabatku. Adapun yang disebut saudara-saudaraku, mereka yang belum datang. Maka sahabat tanya, gimana engkau mengenal mereka? Padahal mereka belum pernah engkau jumpai.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lihat di sini, ya Rasulullah, ata'rifuna yauma idzin, apakah engkau akan mengenal kami, mengenal umatmu pada hari itu? Qala na'am. Lakum sima laysat li ahadin minal umam. Kalian akan memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kalian. Apa tandanya? Tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudu. Kalian akan mendatangiku dalam keadaan wajah, tangan dan kaki kalian putih bersinar karena wudu. Dari jauh Nabi udah kelihatan. Sebagian umat Nabi ada yang gak boleh minum dari telaga. Umat Nabi. Kelihatannya dari mana tadi? Nampak dari wajahnya bercahaya, itu ada bekas wudunya. Dia umat Rasul SAW. Tapi ketika mau minum dihalau oleh para malaikat. Rasul SAW di sini hanya untuk yang mati di atas sunnahnya, tanpa berubah mengganti, tanpa merubah mengganti atau mengada-ngada. Beliau mengatakan, ana faratukum alal haud, ala la yudhadanna rijalun an haudi kama yudhadul ba'irul dal, unadihim ala halumma fayuqal innahum qad baddalu ba'dak fa aqulu suhqan suhqan. Jadi Rasul mengatakan, aku akan menunggu kalian di telaga situ. Nanti akan ada lelaki-lelaki, akan ada orang-orang yang dihalau seperti dihalaunya onta yang tersesat. Jadi orang itu kalau ngasih minum ontanya, kemudian ada onta asing yang mau minum, sama dia disuruh pergi. Nabi melihat orang umatnya pada berdatangan, ya kelihatan dari jauh. Tahu-tahu dihalau oleh para malaikat, nggak boleh mendekat ke telaganya. Dalam riwayat Muslim Nabi mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku, kata Nabi SAW. Umatku. Memang betul umatnya Rasul SAW. Tapi para malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau nggak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau mati. Kau tidak tahu apa yang mereka perbuat dengan sunnah-sunnahmu, mengeremehkan sunnah Rasul SAW, meninggalkannya. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan salah satu bahaya berbuat bid'ah dalam agama Allah ini dihalau dari telaga Rasul SAW. Nabi mengatakan suhqan, suhqan, celaka, celaka, jauhlah mereka. Kemudian mereka minum dari telaga. Setelah minum dari telaga, manusia kembali menanti. Menanti apa? Menanti persidangan. Menanti persidangan di sana. Di hari yang panjangnya 50.000 tahun tadi. Mereka bingung, gundah karena tidak ada keputusan. Seperti orang yang tidak ada vonis, itu bingung dia. Gimana sih? 20 tahun di penjara umpamanya tapi belum ada vonis buat dia. Dia akan hidup dalam kebingungan dan kebimbangan. Manusia berkeliling mencari syafaat untuk segera disidang dan diputusi. Sampai pada hari itu. Setelah orang dari telaga kemudian menanti kembali. Dalam sebuah athar disebutkan orang-orang kafir itu minta segera diputuskan. Wa in kana ilan nar. Walaupun harus ke neraka. Kalau yang penting vonisnya jelas gitu. Jangan digantung. Kita kalau punya urusan digantung tentunya nggak nyaman jemaah. Gimana kalau digantungnya di padang mahsyar yang penuh dengan rasa takut pada waktu itu. Kemudian umat manusia mencari pertolongan. Untuk apa? Supaya divonis, selesai, diputusi sudah. Siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, kemudian masuk surga, udah diputusin. Berapa vonisnya dia, udah jelas. Maka mereka meminta tolong kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan. Aku gak bisa, kata Nabi Adam. Aku yang menyebabkan kalian keluar dari surga. Kemudian mereka minta tolong kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun angkat tangan. Kemudian mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun angkat tangan. Kemudian mereka mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa pun gak berani. Berdoa gak berani. Minta sama Allah gak berani. Syafaat itu artinya menjadi mediator antara orang yang minta tolong sama orang yang mau diurusin nih. Ketika itu mereka diminta untuk memohonkan kepada Allah supaya diputusin. Nggak ada yang berani. Mereka mengatakan bahwasanya Allah hari ini marah yang tidak pernah marah sebelum dan sesudahnya. Maka mereka nggak berani. Kemudian mereka mendatangi Nabi Musa, Nabi Isa.
Dan terakhir mereka mendatangi Rasulullah SAW. Kayak umat manusia aja mah. Bermiliar-miliar mereka bergerak datang ke Nabi Adam. Terus lagi cari Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Disitulah Allah ingin menunjukkan derajat Rasulullah SAW. Bahwa di antara semua umat manusia ini yang paling mulia di sisi Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ana sayyidu waladi Adam. Kata Nabi, aku yang termulia dari anak-anak manusia ini. Kemudian itu yang disebut kalau kita mendengar azan kita baca apa? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Maqaman mahmudan itu artinya syafaat. Kedudukan yang dipuji oleh manusia yang pertama dengan manusia yang terakhir. Karena Nabi sebagai sosok yang membantu mereka semuanya. Jadi mereka semuanya itu utang budi kepada Rasulullah SAW. Karena Nabi yang memohonkan kepada Allah. Nabi yang memohonkan kepada Allah agar persidangan itu dimulai dan dimulai. Mulai persidangan. Mulai hisab. Dan hisab ini dimulai dengan dialog dan penyidikan. Masya Allah. Samalah. Kita tahu dengan hadis 3 orang yang akan menjadi koreknya api neraka. Masih ingat? Orang itu akan didatangkan. Enggak serta-merta langsung disiksa. Allah tahu. Allah kalau menyiksa bisa. Tapi Allah tidak. Didatangkan tuh orang. Ditanya. Nama Allah Subhanahu wa taala ada seorang alim wa qari'ul Quran, orang yang alim dan pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Allah menanyakan tentang nikmat-nikmat yang sudah diberikan. Dia mengatakan, "Iya, itu nikmat-nikmat semua sudah kau berikan kepadaku." Kemudian Allah bertanya, "Fama amilta biha?" Kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Jawab orang ini, "Ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fikal Qur'an." Ya Allah, aku dengan nikmat yang kau berikan kepadaku, aku ngaji, aku menuntut ilmu. Aku nyantri demi untuk mengharapkan ridhamu. Kemudian aku menjadi seorang guru, aku ajarkan ilmuku kepada manusia dan aku membaca Al-Qur'an untuk mengharapkan ridhamu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, bohong kau, dusta. Kau belajar supaya disebut orang yang alim. Dan kau membaca Al-Quran supaya disebut orang yang enak bacaan Qurannya. Dan itu sudah kau dapatkan. Maka orang yang seperti ini baru nanti disiksa, dimasukkan ke dalam api neraka. Sama orang yang mati syahid pun. Betul, dia mati di medan perang. Tapi akan disidang, benar enggak niatmu itu? Dia mengatakan, aku berjuang di sisimu ya Allah. Agar agamamu tegak. Kata Allah, kadzabta, bohong kau. Kau berjuang supaya disebut pahlawan aja. Supaya disebut pembela kebenaran. Itu yang kau inginkan. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Maka dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang dermawan. Orang kaya raya yang dermawan. Yang tidak ada satupun jalan kebaikan sudah dia bersedekah di sana. Dia katakan, ma min sabilin tuhibbu an yanfaqa fi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebajikan yang kau suka hartamu dinafkahkan di situ, aku sudah bernafkahkan hartamu di situ demi mengharapkan ridhamu. Masjid dia bangun, sekolahan dia dirikan, madrasah-madrasah dia bantu, anak yatim dia santuni, janda-janda dia bantu. Dia mengatakan untuk Allah, tapi Allah mengatakan kadzabta, bohong kau. Innama anfaqta liyuqala jawad. Kau memberikan infak itu supaya kau disebut orang yang baik hati, supaya disebut orang yang dermawan. Na'udzubillahi minal riya. Kita berlindung kepada Allah dari riya ya. Akan ada tanya jawab antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasa manusia ngeyel. Orang itu berusaha untuk membela diri karena urusannya ini neraka atau ampunan Allah. Maka dengan harapan dia nego ya, dia bisa dimaafkan. Saksi-saksi didatangkan. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring yang menggiring dia. Dan seorang malaikat penyaksi yang akan menjadi saksi buat dia. Dan tangan kita akan menjadi saksi. Kulit kita akan menjadi saksi. Kita lihat bagaimana
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anas bin Malik menceritakan, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahik. Pada suatu hari kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau tertawa. Faqala hal tadruna mimma adhak. Sahabat enggak ada yang berani tanya ketika Nabi tertawa. Karena wibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada apa? Pak Rasul menawarkan kepada mereka dengan bertanya, kalian tahu enggak kenapa aku tertawa? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala min mukhatabatil abdi rabbah. Dari dialog, dari pembicaraan yang terjadi antara hamba dengan Rabbnya. Yaqul ya Rabbi alam tujirni minadh dhulm. Allah, bukankah engkau sudah menyelamatkan aku dari kezaliman? Tidak akan ada kezaliman. Kau tidak akan menzalimiku. Tidak ada kezaliman pada hari itu. Yaqul bala, betul. Fayaqul fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Aku enggak mau saksi kecuali dari diriku sendiri. Kita biasanya kalau sidang di sini orang kan akan cari saksi untuk meringankan. Wallahu alam, saya yang tahu saksi-saksi korupsi itu biasanya mereka akan cari saksi yang akan meringankan, untuk meringankan. Orang ini mengatakan aku enggak mau saksi dari siapa-siapa, udahlah. Aku mau saksi dari diriku sendiri. Itu tuntutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kafa bi nafsikal yawma 'alaka syahidan wa bil kiramil katibina syuhudan. Cukup kau jadi saksi untuk dirimu sendiri dan malaikat-malaikat pencatat jadi saksi buat engkau. Fayukhtamu 'ala fih, maka ditutup, dikunci mulutnya, enggak bisa berbicara. Fayuqal li arkanihi, maka dikatakan kepada anggota tubuhnya, intiqi. Berbicara kalian tentang apa yang kalian lakukan. Subhanallah jemaah. Tangan kita akan berbicara apa yang pernah kita pegang. Kaki kita akan berbicara kemana kita melangkahkan kaki kita. Telinga kita akan menjadi saksi semuanya. Thumma yukhalla bainahu wa bainal kalam. Setelah selesai memberikan saksi, orang ini diam. Dia mendengar suaranya. Allah menceritakan di Al-Quranul Karim ketika manusia itu bertanya, kenapa kok ngomong? Antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'. Yang ngajak kita berbicara ini Allah, yang membuat segala sesuatu bisa berbicara kalau Allah mau. Lalu orang ini berkata kepada tubuhnya itu, fayaqul bu'dan lakun wa suhqan fa an kunna kuntu unadil. Kata dia, celakalah kalian. Ya jauhlah kalian. Aku itu tadi berusaha untuk menyelamatkan kalian supaya enggak disiksa maksudnya. Dia ingin supaya tubuhnya tidak disiksa tapi tubuhnya menjadi saksi buat dia. Maka jamaah enggak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari itu semua akan mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nih. Ayat yang Al-Fussilat ayat 21. Wa qalu li juludihim. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian menjadi saksi terhadap kami? Qalu, maka kulit manusia itu akan berkata, antaqanallah allazi antaqa kulla syai'. Kata dia, Allah lah yang menjadikan segala sesuatu. Pandai berkata, pandai berbicara, telah menjadikan kami pandai berkata. Kita bisa bicara karena Allah yang ngajak kami berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Sebagian umat ada yang tidak ada hisab untuknya. Siapa mereka? Ana kasih hadiah. Siapa yang mau jawab? Tuh yang jauh sana. Masya Allah. Sebutkan. Yang tidak minta diruqyah. Cuma satu doang. Masya Allah. Satu sifatnya. Apalagi? Oke, kita kasih hadiah yang kecil aja mah, nggak apa-apa lah. Nih gratis voucher nih beli makan. Taib, siapa yang nambahkan Taib sana? Apa tuh tatayur tuh? Percaya apa? Nah, kalau ada burung hantu ada orang apa biasanya? Taib, tidak bertatayur.
Apa tuh kai? Berobat dengan besi panas. Jamaah itu salah satu bentuk pengobatannya. Nah, yang ketiga. Tayyib. 3. Yang satu lagi. Nah, Masya Allah. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berapa jumlah mereka? 70.000. Nah, barakallahu fikum, Masya Allah. Ada yang dapat gede, ada yang dapat kecil nih. Yang jawab satu kita kasih voucher. Taib. Tanpa hisab, tanpa azab. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan ya. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Mana mungkin kita jadikan sama antara orang-orang yang dekat sama Allah, yang muslim dengan orang-orang yang mujrim, yang banyak dosanya, nggak bakal sama. Jadi berurusan tadi akan ada hamba-hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian 3 tempat di mana hamba tidak ingat kecuali kepada dirinya sendiri. Jadi di padang mahsyar itu orang kan lagi nunggu. Ketika itu mereka masih ngobrol, bisa ngobrol mereka. Mereka bisa mencari keluarganya. Bisa yang sama orang tua dia akan cari orang tuanya, ingin bertemu dengan orang tuanya, ingin bertemu dengan istrinya. Tapi ada 3 tempat yang mereka tidak ingat. Yang pertama, ketika pembagian rapot jamaah. Yang kedua, ketika ditimbang amalannya. Yang ketiga, ketika melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, saya menangis tatkala mendengar cerita neraka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa kamu menangis? Saya berkata, neraka diceritakan kepadaku, lalu aku menangis. Apakah engkau masih ingat keluargamu pada hari kiamat? Subhanallah. Aisyah, Nabi, kau ingat enggak keluargamu? Kau ingat enggak dengan istrimu? Kau ingat enggak dengan anak-anakmu ketika nanti di hari kiamat itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahad. Di 3 tempat orang itu tidak akan mengingat orang lain. Ada 3 tempat. Yang pertama, indal mizan hatta ya'lama ayakhiffu mizanun am yathqul. Ketika ditimbang amalannya, dia hanya konsentrasi ngelihat timbangan itu. Dia nggak mikirkan orang lain tuh. Dia cuma ngelihat sampai kelihatan apa dia itu ringan atau berat. Wa inda tatayuris suhuf hatta ya'lama aina yaqa kitabuhu afi yaminihi am fi shimalihi am fi wara'i dhahri. Ketika pembagian rapot itu, berterbangan rapot itu jamaah. Orang itu akan dapat rapotnya. Jadi rapot itu akan menuju orang masing-masing. Ketika itu orang tidak ingat dengan keluarganya. Nggak ingat, fulan kau dapat rapot dengan tangan kiri atau tangan kanan. Atau sini bareng-bareng sama aku, ngambil rapotnya, nggak ada. Ketika itu sampai dia tahu, dapat dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya. Atau ada yang dari balik punggungnya, kata Rasulullah SAW. Wa indas sirat idza wada'a baina dhahri jahannam hatta yajuz. Ketika sirat ditaruh tuh orang mau lewat, itu nggak ada yang ingat kecuali dengan diri sendiri pada waktu itu. Selain tempat itu berarti ada pertemuan dengan keluarga. Kita tahu bagaimana kisah bapaknya Nabi Ibrahim menjumpai Nabi Ibrahim. Datang bapaknya Nabi Ibrahim tuh, jumpain anak, ya Ibrahim, sekarang aku akan nurut kepadamu. Lalu Nabi Ibrahim, ya Allah, katanya dia, engkau berjanji, doanya Nabi Ibrahim tuh, wala tukhzini yaumaddin. Jangan kau hinakan aku pada hari pembalasan nanti. Nabi Ibrahim, oh ayu khizyin abil abad. Kata dia, kehinaan apa yang lebih rendah daripada bapakku yang jauh dari aku sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim melihat bapaknya itu sudah dirubah menjadi doba. Doba itu henna. Tahu binatang yang biasa makan bangkai itu? Jadi seperti henna yang udah belapotan dengan darah, dengan macam-macam. Lalu disingkirkan dengan Nabi Ibrahim. Datang, mereka ingat. Tapi selesai sudah. Maka di 3 tempat itu orang tidak akan mengingat kecuali dirinya sendiri. Pembagian rapot. Jadi kalau tadi itu hisab, setelah dihisab, setelah dialog, setelah terjadi pembicaraan antara hamba dengan Tuhannya, lalu dibagikan rapot itu.
Ketegangan dalam menanti hasil ujian itu semua umat duduk di lututnya. Di surat Al-Jathiyah Allah mengatakan wa tara kulla ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut menunggu itu. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalannya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan sesuai dengan amalannya. Lembaran-lembaran amal berterbangan. Sebagian mendapatkan dengan tangan kanan, sebagian dengan tangan kirinya, dan dari balik punggungnya kemudian membaca hasil rapot. Kita kalau habis ujian, kita kan kepingin tahu tuh hasilnya. Hasil perjuanganku selama ini sampai mana sih? Yang diberi dengan tangan kanannya, subhanallah. Allah menceritakan nih di surat Al-Haqqah ayat 20. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Yang dapat rapotnya dengan tangan kanannya, dia akan menjerit mengatakan هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Baca nih rapotku, baca nih. Dia minta kepada orang untuk membaca. Seperti orang kalau dia sukses dia akan minta, "Mak, baca mak nih mak, ana sukses mak." Subhanallah jamaah. Dan dalam kondisi menanti seperti itu, kita lihat sebagian orang ada yang takut. Mau buka rapotnya takut. Tapi orang yang dapat dengan tangan kanannya langsung dia tahu. Baca nih. Karena sudah tanda dengan tangan kanan berarti baik yang dia dapat. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan mendapatkan perhitunganku ini. Aku yakin. Yakin dengan adanya hari akhir. Ketika dia beramal dia yakin amalanku semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dan aku akan mendapatkan ganjaran. Seperti tadi kita bicarakan. Kenapa seorang itu mau bekerja puluhan tahun? Karena ada janji pensiunan kadang-kala dia mau. Dia yakin yang seperti itu. Orang ini yakin kalau dia akan menjumpai. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka orang itu berada di kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah. Di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Buah-buahannya dekat untuk memetiknya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang kamu kerjakan pada hari-hari yang telah berlalu. Tetap harus ada amal. Bagaimana dengan yang diberi dengan tangan kirinya? Allah mengatakan wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, rapotnya dengan tangan kirinya, dia mengatakan andai kata aku tidak mendapatkan kitab ini. Dia sudah tahu ketika dia pegang udah habis. Walam adri ma hisabiyah, andai kata aku nggak ada urusan, nggak tahu dengan urusan hisabku ini. Karena dia nggak ada keyakinan akan adanya hisab. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Andai kata kehidupan itu, kematian itu menyelesaikan segalanya. Jamaah, kalau orang setelah mati itu selesai, mati selesai, maka kematian tempat istirahat. Kenapa sebagian orang bunuh diri? Ketika dia mendapatkan problematika yang dahsyat dalam dunia ini, dia bunuh diri. Karena menurut dia mati itu menyelesaikan segalanya. Tidak. Bahkan di situ ada hisab, ada azab, di situ ada azab kubur ya. Enggak selesai kita. Maka orang ini berharapkan andai kata selesai dengan kematian itu dulunya. Ma aghna anni maliya, hartaku enggak berguna. Wallahi enggak berguna jemaah. Berapa yang kita bawa enggak berguna. Kalau ternyata amalan kita tidak benar. Halaka anni sultannya, kedudukannya, kekuasaannya enggak bakal berguna. Khudhuhu faghullu, diperintahkan kepada malaikat untuk mengambil orang ini dan dibelenggu. Tsummal jahima sallu, kemudian masukkan ke neraka jahanam. Tsumma fi silsilatin sab'una dhira'an fasluku. Kemudian dirantai dengan rantai yang panjangnya sab'una dhira'an, 70 apa? Hasta. Suruh dia di rantai yang panjangnya 70 hasta, digeret, dimasukkan ke neraka, sidang dilanjutkan. Suka duka, jelas. Ketika itu kalau pembagian rapotnya, kita kalau di dunia ini pas nggak lulus masih ada kesempatan untuk ngulangi. Kita mengatakan, orang tua akan mengatakan, nak nggak ada masalah nak, insya Allah tahun depan ikut UN lagi nak. Kita mengatakan seperti itu karena memang ada
Ada kesempatan. Tapi nanti di akhirat nggak ada kesempatan. Selesai sudah jemaah. Keberhasilan ya ketika kita hidup. Sebagian orang mengatakan andai kata aku dikembalikan. Nggak bakal, sudah selesai ketika itu. Mizan. Akan banyak timbangan. Setelah selesai itu dari urusan rapot, Allah mengatakan di surat apa nih? Surat 21. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan-timbangan yang tepat pada hari kiamat. Timbangan pada hari kiamat itu disebutkan memiliki dua daun timbangan. Jadi timbangannya bukan digital. Timbangan digital kan daun timbangannya satu. Taruh di tengah selesai muncul. Enggak. Untuk menunjukkan keadilan akan ditampakkan itu. Amalan buruk, amalan kebajikan ditimbang. Mana yang lebih berat ketika itu. Fala tudlamu nafsun syai'an. Subhanallah, rapot sudah dapat tapi masih ditimbang. Supaya kau tahu dengan kualitas. Bukan banyaknya amal. Karena ada orang yang banyak amalnya ditaruh di timbangan seperti kapas. Jemaah. Akan ada. Tapi ada orang yang sedikit amalan ditaruh itu bisa berat sekali. Kembali kita bicarakan tentang kualitas dari amalan kita. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, seberat biji sawi pun Allah akan taruh di sana. Dan kita tahu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa kafa bina has, cukup Allah sebagai pembuat perhitungan yang paling adil, cukup ya. Akan tampak kualitas dan kuantitas amalan hamba. Nah, untuk apa timbangan? Untuk memberikan balasan yang pantas sesuai dengan kualitas amalan dia. Siapa yang ditimbang? Ada khilaf di antara para ulama tentang siapa yang ditimbang di situ. Apakah amalannya saja atau yang pelaku amalan itu atau juga kitabnya ditimbang? Semuanya ditimbang. Semuanya akan ditimbang. Ingat dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Ketika Ibnu Mas'ud naik ke pohon arak, pohon arok, itu pohon untuk siwak. Ibnu Mas'ud lagi naik, kena angin. Ibnu Mas'ud sosoknya itu kecil jemaah, postur tubuhnya kecil beliau, radhiyallahu taala anhu. Ketika ada angin mau nggak mau kan, orang kalau kecil kena angin goyang-goyang dia jemaah, sampai tersingkap betisnya. Sahabat pada tertawa. Rasul tanya, mimma tadhakun? Nabi melihat nih ada masalah dengan sahabatnya. Apa yang kalian tertawakan? Apa kata mereka? Min diqqati saqai. Ya Rasulullah, dari kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud. Nabi melihat sahabatnya sudah memandang kepada dunia. Menjadikan dunia sebagai ukuran sudah. Postur tubuh, gagahnya seseorang, gantengnya seseorang. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya. La rijlu ibn Mas'ud athqalu fil mizan min Jabal Uhud. Tuh kakinya Ibnu Mas'ud itu lebih berat di timbangan di hari kiamat daripada gunung Uhud jemaah. Subhanallah. Rasul senantiasa tatkala melihat sahabatnya itu mulai ya ada satu kemelencengan lah, jalan yang lurus, Rasul kembalikan lagi mereka. Jangan menjadikan dunia ini sebagai ukuran. Itu kakinya Ibnu Mas'ud akan ditimbang pada hari kiamat jemaah. Kemudian ada dua kalimat yang ringan di lidah, dicintai Allah, dan berat di timbangan hari kiamat. Apa tuh? Anda kasih hadiah. Yang belum jawab nih, Masya Allah sini. Nah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Masya Allah, fadal. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Apa? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Jadi amalan juga ditimbang, kemudian kitab-kitab pun juga ditimbang. Agar tampak keadilan itu, maka terputus semua alasan. Nggak ada alasan lagi, aku masih belum selesai urusanku, nggak ada.
Mau apa lagi? Sidang sudah selesai. Rapot sudah dibagikan. Kau semua akan membaca rapotnya itu. Iqra' kitabak, kata Allah, baca tuh kitabmu. Sudah, itu amalanmu. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Semua itu akan tergadengkan dengan amalannya. Orang itu akan membaca amalan dia. Maka semua alasan terputus pada waktu itu. Allah mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangannya, timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang meridhoinya, yang diridhoinya. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas, jemaah. Na'udzubillahi minan nar. Baik. Kita lanjutkan di pengelompokan manusia. Selesai ditimbang, manusia dikelompokkan. Bendera-bendera dikibarkan. Jadi untuk ngelihat kelompok orang itu kan pakai bendera. Kita lihat kelompok-kelompok klub bola punya bendera masing-masing. Ketika peperangan terjadi semua punya bendera masing-masing. Seperti itu pada waktu di padang mahsyar. Ada bendera. Benderanya Nabi Muhammad juga dikibarkan, benderanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Manusia dikelompokkan sesuai dengan amalannya. Terus dari tadi itu yang kita bicarakan amal. Karena memang tujuan kita diciptakan itu untuk beramal. Rasulullah SAW mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Wala fakhr. Bukannya sombong, kata Nabi. Ketika Nabi mengatakan itu bukan karena untuk menyombongkan diri. Karena memang ada orang tatkala cerita, saya ini umpamanya, saya ini bupati di sini Pak. Kata, oh bukan untuk menyombongkan tapi untuk mengenalkan diri. Dan Nabi mengatakan itu untuk mengenalkan dirinya. Wala fakhr. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr. Dan di tanganku bendera alhamd. Dan bukannya sombong. Nabi ingin menjelaskan hal itu karena itu bukan karena kesombongan beliau mengatakan itu. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Semua nabi dari Nabi Adam sampai yang terakhir sampai Nabi Isa berada di balik benderaku. Nabi yang paling di depan membawa bendera itu. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ard wala fakhr. Aku yang pertama kali, kata Nabi, bumi itu akan dibukakan. Orang yang pertama kali keluar dari kuburnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi mengatakan bukannya sombong, beliau mengatakan hal itu. Kemudian Allah berfirman tentang pengelompokan ini. Orang-orang dikelompokkan itu. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kepada malaikat diperintahkan kumpulkan orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka. Jadi orang yang zalim akan berkumpul dengan orang-orang yang zalim. Wa makanu ya'budun, dan sesembahan-sesembahan mereka pun dikumpulkan bersama mereka selain Allah ya. Min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kemudian hantarkan mereka itu ke neraka jahanam, neraka jahim. Setelah dikelompokkan baru mereka digiring ke neraka. Jadi setelah urutannya jamaah, yang pertama haud, telaga. Setelah telaga yang kedua mizan, timbangan. Setelah ditimbang baru mereka menuju ke sirat. Baru mereka menuju ke sirat. Jadi mereka setelah ditimbang amalannya baru setelah itu dibagi-bagi, dikelompokkan kembali sesuai dengan amalnya. Jadi mizan itu bentuk hisab terakhir. Setelah itu udah jalan menuju ke neraka atau ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa idzan nufusu zuwijat. Dan jika jiwa-jiwa dipasangkan dengan pasangannya, dikumpulkan dengan pasangan-pasangannya. Beberapa ahli tafsir menjelaskan ayat ini dengan mengatakan bahwa pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang memiliki amal semisal dengan sejawat. Perampok bersama perampok. Koruptor bersama koruptor. Pencuri bersama pencuri. Ulama bersama ulama. Ahli ibadah bersama ahli ibadah.
Kemudian yang terpenting dari itu, semua akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Afwan ya, bismillah. Berapa menit lagi? Masih lama, siap. Kita akan masuk ke tanya jawab sebentar lagi setelah bab ini. Akan dihimpun dan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Siapa yang kita cintai, bersama dia kita akan dikumpulkan. Maka kita jangan gampang-gampang mencintai orang. Ada orang yang cintanya diumbar ke sana kemari. Semua orang-orang dia cintai, orang-orang yang buruk dia cintai. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan. Ja'a rajulun ila Rasulillah SAW. Datang seorang lelaki kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala ya Rasulullah mata sa'ah. Orang ini tanya, ya Rasulullah kapan kiamat? Subhanallah ya. Pertanyaannya, ya pertanyaan mungkin gak perlu dijawab. Kapan kiamat? Nabi tidak menjawab pertanyaan dia. Jadi kalau memang ada orang bertanya kepada kita, pertanyaan tidak perlu dijawab, alihkan dia kepada pertanyaan yang lebih berkualitas. Nabi tanya sama dia, wa ma'adat lisa'ah. Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Jangan bertanya kapan kiamat, tapi persiapanmu untuk kiamat itu apa? Qala hubbullah wa rasuluh. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat lain dia mengatakan, ma'adatu laha min kathrati salatin wala siyamin. Enggak banyak sih Nabi, salatku biasa-biasa, puasaku biasa-biasa. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Aku cinta kepada Allah dan Rasul. Nabi langsung mengatakan kepada dia, fa innaka ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Aku akan dikumpulkan. Anas bin Malik mengatakan, fama farihna ba'dal Islam. Farahan asyaddi min qawli Nabi SAW, fa innaka ma'aman ahbabta. Kata Anas mengatakan, kita nih tidak pernah gembira setelah masuk Islam seperti gembiranya kita mendengarkan hadis itu. Seperti gembiranya kita mendengarkan hadis itu. Bayangkan, ini hadis membuat para sahabat berbahagia. Kalau kita memahami hadis ini, kita pun akan berbahagia jemaah. Kenapa Anas mengatakan hal itu? Qala Anas berkata, fa ana uhibbullah wa rasul. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa Abu Bakar, dan aku cinta kepada Abu Bakar. Wa Umar, aku cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Fa arju an akuna ma'ahum wa in lam a'mal bi a'malihim. Aku berharap bisa dikumpulkan bersama mereka walaupun amalanku enggak seperti amalan mereka. Enggak bisa, siapa yang bisa amalannya mendekati amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendekati amalan Abu Bakar As-Siddiq, mendekati amalan Umar bin Khattab, siapa jemaah? Bayangkan amalan Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Abu Bakar, Rasul pernah tanya, man asbah minkumul yawma sha'iman? Siapa yang hari ini puasa, kata Nabi. Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah SAW. Di antara banyak sahabatnya yang puasa cuma Abu Bakar. Kemudian man asbaha minkum tasaddaqa ala miskin? Siapa yang hari ini bersedekah kepada orang miskin? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah. Tanya Nabi ketiga, man asbaha minkumul yawma ya'udu maridan? Siapa yang hari ini berkunjung membesuk orang yang sakit? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah. Aku wahai Rasulullah. Nabi tanya lagi. Yang keempat pertanyaannya, man asbaha minkumul yawma yatba'ul janazah? Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Apa jawab Abu Bakar? Ana. Siapa yang bisa amalannya seperti itu? Nabi mengatakan, majtama'na fi imrin illa dakhal jannah. Itu amalan kalau kumpul di satu orang, masuk surga itu orang. Maka usahakan kita punyalah sehari kita bisa mengamalkan 4 amalan itu jamaah. Kalau nggak bisa 2, nggak bisa 3, ya nggak bisa 4 lah jamaah, kita amalkan semuanya insya Allah. Maka Anas bin Malik mengatakan, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Abu Bakar dan cinta kepada Umar. Cinta ini bukan hanya ucapan di lisan. Orang gampang ngomong cinta. Tapi bukti. Apa bukti kau cinta kepada Allah? Apa bukti kau cinta kepada Rasul SAW? Tatkala orang-orang pada mengobrol dan mengumbar cinta mereka, Allah turunkan ayatul imtihan. Ayat ujian tentang kebenaran cinta mereka.
Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi. Allah akan cinta kepada kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ukuran cinta itu bukan dengan lisan. Tapi cinta itu dengan bukti dan amal perbuatan. Tunjukkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita akan dikumpulkan. Masya Allah adik. Ya, ini ada yang cari apa ini? Masya Allah. Mana ibunya nih? Jamaah kelihatan ibu-ibu nih. Ini kehilangan ibunya. Bapaknya ada nggak? Masya Allah. Oh, ada yang angkat tangan tuh bapaknya di sana. Siap, aman. Aman, siapa? Masya Allah. Ini datang nih. Oh, insya Allah datang. Biar datang dulu. Ini abahnya udah datang. Mana, tunggu dulu abahnya. Itu datang abahnya. Masya Allah. Masya Allah. Anak itu zinatul hayatid dunya. Perhiasan kehidupan dunia. Dan kita kalau kehilangan anak, jamaah, Allahu Akbar. Kenapa kok orang yang kehilangan anak itu pahalanya surga? Kalau dia bersabar. Karena berat, gak seperti kehilangan mobil, jemaah. Kita kalau kehilangan mobil, udah selesai lah. Insya Allah kita cari lagi. Tapi kalau anak yang hilang dengan diambil sama Allah Subhanahu Wa Taala, dicabut nyawanya ketika anak itu kecil, Allahu Akbar. Jangan dicabut nyawanya, kehilangan sebentar aja. Kehilangan sebentar. Insya Allah. Anak pernah kehilangan anak-anak ketika di Mekah. Sampai sekarang kalau anak ingat itu hati ini. Wah. Kita lagi mau umroh, keluar dari hotel, berhenti. Mau beli makan sore sebelum ke masjid. Bersama 4 anak nih. Selesai beli, 1 hilang. Di antara lautan manusia aja mah. Yang perempuan Khaulah tuh, yang nomor 3 itu hilang. Ana ngomong mana Khaulah sama istri? Loh sama abang tadi katanya. Enggak kata dia. Ya Allah, itu jantung kayak copot. Mau kemana dicari ini anak? Ya Allah, kita cuma bisa mengharap kepada Allah. Kita mau ngumumkan anak itu belum ngerti gitu loh. Akhirnya anak jalan aja bismillah. Istri nyari di belakang, anak nyari ke depan. Itu anak subhanallah. Dia jalan terus menuju ke pintu Masjidil Haram. Dia melihat, dia pikir orang yang pakai abaya hitam itu ibunya. Dia jalan aja di belakang dia. Nggak nangis dia. Ana lihat ketika ana berjumpa dengan dia, Allahu Akbar, satu kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan. Makanya kenapa kalau orang kehilangan anak itu, Allah akan membangunkan bagi dia kalau dia bersabar dan bersyukur kepada Allah, rumah di surga. Dan rumah itu dinamakan Baitul Hamd, rumah pujian. Karena beratnya orang kehilangan anak, jemaah. Barakallahu fikum. Nah, mungkin kita cukupkan sampai sekian, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Fadhal kalau ada pertanyaan langsung. Nah, silahkan, ada satu. Mic-nya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan salah satu golongan yang diberi naungan di padang mahsyar adalah orang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah. Pertanyaannya, gimana kalau kita melakukan itu namun mengakibatkan keributan atau cekcok antara suami dan istri di rumah. Misalnya simpel aja, kok gaji kurang gitu kan. Terus istri marah gitu kan. Kita mau bohong, apakah boleh dan gimana siasatnya. Atau bahkan ada barang berharga gitu. Dari kita ditanya istri, mana barangnya? Ya kita bilang hilang gitu, berbohong. Padahal untuk sedekah, apakah itu diperbolehkan? Nah, lalu apakah orang yang masuk dalam 7 golongan yang diberi naungan di padang mahsyar itu otomatis mendapat raport di tangan kanan gitu, langsung masuk surga? Nah, mohon penjelasannya. Terima kasih, Ustaz. Siap.
Ya, pertanyaan yang sangat indah sekali. Kita nanti akan berbicara tentang rumah tangga sebenarnya nanti malam, tapi ini udah dimulai dulu nih. Istri kita itu nggak harus tahu gaji kita, Pak. Nggak ada syariatnya, jadi harus laporan sama istri gitu kan. Assalamualaikum, ini gajinya gitu kan, setoran. Bukan, istri kita wajib kita bahagiakan dia. Kita cukupin ke dia, kita beri nafkah dia. Itu kewajiban kita. Tidak semua yang kita dapatkan harus laporkan kepada istri, tidak. Dan istri pun tidak harus mengorek keterangan gitu ya. Kau berapa gajinya? Sini. Laporan gitu kan, tanda tangan gitu kan ketika penyerahan. Enggak seperti itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itulah pemimpin di rumah. Maka dia yang seharusnya memimpin di rumah itu. Istri itu sebagai menteri dalam negeri lah. Dia yang ngurus urusan dalam, kau, aku urusan luar. Cukupi istri kita. Memang kalau istri nggak dicukupin, istri itu boleh ngambil hartanya suami. Kalau nggak cukup, Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Kata Allah, hendaklah seorang suami itu memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan keluasan dia. Orang yang gajinya umpamanya sebulan 10 juta, masa dia belanjanya 1 juta? Ya tidaklah, nggak cukup lah, ente sesuai. Kalau ente gajinya banyak, uang belanjanya cukup. Dan kasih hadiah kepada istri kita. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Yang disempitkan rezekinya, ya dia berikan kepada istrinya sesuai dengan kemampuan dia. Dia gajinya 1 juta, ya tolonglah. Biasanya suami-suami kalau gajinya kecil laporan sama istrinya. Kalau gajinya sedikit laporan, nih aku cuma uangnya segini nih, sudah ente urus. Tapi kalau sudah banyak, mulai itu, udahlah ente gak usah ngurusin lah. Yang penting dapat gitu kan. Kita tetap harus berbagi dengan istri kita. Kalau banyak yang kita dapatkan, ya bagi yang banyak. Sesuai dengan kemampuan kita, jangan bakhil. Kalau kita pelit, istri kita berhak ngambil harta kita. Tanpa kita tahu. Dan tidak terhitung mencuri itu. Karena hak dia. Hind binti Utbah ketika datang kepada Rasulullah SAW menceritakan suaminya itu tidak memberikan nafkah yang cukup. Boleh nggak aku ngambil buat aku dan buat keluargaku? Apa kata Rasulullah SAW? Khudhi bil ma'ruf. Ambillah dengan cara yang baik. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau umpamanya butuhnya 1 juta, jangan ngambil 10 juta dari suaminya. Enggak, sesuai dengan kebutuhan. Jadi bagaimana kalau tadi dikatakan kalau bersedekah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya bikin ribut di rumah. Ya mungkin karena pengaturannya tadi. Istri semua tahu berapa dapat duit nih si suami. Enggak harus tahu. Kita ini seorang lelaki punya kewajiban banyak. Bukan cuma sama istri. Dia punya kewajiban berbakti sama orang tuanya. Mungkin dia punya adik yang ditinggal sama bapaknya. Dia harus memberikan nafkah kepada dia. Karena seorang lelaki itu kenapa kalau dapat warisan lebih banyak dari kaum wanita? Kenapa? Karena bukan buat dia sendiri. Kalau seorang istri dapat warisan, buat siapa itu? Buat dia sendiri. Bukan buat anaknya. Dia nggak punya kewajiban ngasih nafkah kepada anaknya. Siapa yang memberikan nafkah? Suaminya. Jadi duit itu memang benar-benar murni untuk dia. Maka seorang suami terkadang terkungkung, terbelenggu, tidak bisa berbuat baik gara-gara istrinya. Ya sudah mulai sekarang dikatakan, bahkan ada orang-orang yang ATM-nya dipegang istrinya. Gitu kan, serahkan, Mbak mau minta nih cukup-cukupin sebulan 300 ribu. Jangan minta lagi gitu kan. Masya Allah, jangan seperti itu karena kita punya kewajiban yang banyak. Yang penting kita bahagiakan istri kita. Jangan sampai kita menzalimin istri kita. Karena Nabi ketika ditanya tentang sedekah, ibda biman ta'ul, mulailah dengan yang menjadi tanggung jawabmu. Siapa yang jadi tanggung jawab kita? Itu yang kita berikan kepada mereka. Orang tua kita, tanggung jawab kita. Kita punya adik kita yang belum menikah umpamanya, yang dia bersama ibu kita mungkin yang sendirian, maka si kakak punya kewajiban untuk memperhatikan itu adiknya. Jadi bukan hanya kadang-kala istri merasa suaminya itu milik dia. Bukan, milik orang banyak tuh suaminya masih. Karena dia masih punya orang tua, kecuali sudah gak punya siapa-siapa, ya dia jadi milik istrinya saja. Kalau memang membuat percekcokan, ya bagaimanalah discuss sama istri kita gimana kalau berapa persen kita keluarkan untuk sedekah. Jadi cukup yang tahu cuma suami istri. Nggak ada orang lain yang tahu. Tapi berusaha. Kalau kita dapat rezeki umpamanya
Yang istri kita nggak tahu, nggak akan ditanya tuh rezeki, kita kasih. Itu amal yang perlu kita sembunyikan. Terus pertanyaan kedua, apakah orang yang dapat naungan itu dari Allah nanti ada kepastian dia dapat rapot dengan tangan kanannya, timbangannya berat, masuk surga? Belum tentu jamaah. Karena itu kan ada amalan-amalan khusus. Nanti kan amalan itu ditimbang dengan amalan-amalan lainnya. Jadi kalau dia Masya Allah sedekahnya sembunyi-sembunyi, tapi dosanya banyak banget dia. Kan bakal ditimbang nanti. Dia akan melihatkan rapotnya itu memang catatan kebaikannya 2 lembar. Yang buruk 5 lembar gitu kan. Maka tetap dalam kondisi seperti itu Nabi menceritakan tidak ada rasa aman itu kecuali setelah melewatin sirat. Nggak ada. Jadi nggak ada merasa, oh sudahlah anak pasti dapat dengan, nggak ada. Karena yang dapat dengan tangan kanan juga akan ditimbang nanti masih. Maka akan tampak rasa takut itu akan terus menghantui mereka sampai mereka melewati sirat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita baca yang dari tulisan ini bentar. Nah, Ustadz, di pembahasan sebelumnya, di alam barzakh manusia mendapatkan pakaian dari neraka dan ada yang dari surga. Sedangkan di mahsyar semua tanpa pakaian. Bisa dijelaskan perbedaan ini? Nah, ketika dia di dalam kuburnya, dia pun kan masih dipakein kafan ya, ketika itu dikubur ya. Kemudian dia yang perempuan juga masih dengan kafannya. Itu kondisi di alam barzakh. Ketika dibangkitkan, kan dia sudah menjadi tulang belulang nanti akhirnya. Kemudian turun hujan, habis sudah rusak semuanya. Maka kembali dia dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Jadi kehidupan di alam barzakh berbeda dengan kehidupan nanti ketika sudah terjadi kiamat. Barakallahu fikum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita makan di restoran yang ada live musiknya? Ya cari yang lainnya lah kalau memang. Kalau bisa dikecilin. Anda mau makan dulu, tunggu sebentar. Nah, karena apa jamaah? Manusia itu butuh lingkungan yang mendukung keimanan dia. Di mana-mana kita sudah, ya lingkungannya memang benar jauh dari Islam. Sampai kemarin yang membuat saya bingung ketika ada undangan untuk bikini party. Subhanallah, sampai kayak gitu bayangkan jamaah. Melihat ada seorang anak muda yang membunuh mantan pacarnya bersama pacarnya. Yang dijejelin koran katanya itu ya, sampai mati itu mantan pacarnya. Kata ibunya, ini anak Ustaz, saya bawa ngaji terus sejak kecil Ustaz. Nggak tahu kok bisa kayak gini. Itu lingkungan tadi. Kita nggak tahu dengan lingkungan mereka. Maka kita harus cari lingkungan yang baik. Ya kalau mau makan cari tempat yang paling nggak kita di tempat itu. Anak pernah masuk ke sebuah, ada kafe jualan kopi tuh. Pulang dari Madura kita punya nasi bungkusan. Mau makan di mana nih? Mau makan di masjid nggak boleh. Akhirnya numpang beli kopi. Kopinya 40.000, nasinya 7.000 jamaah. Kita ya Allah, kita bawa itu. Ana lagi makan itu di luar. Pas masuk ke dalam ada lagu haleluya. Ana lihat, masa bener? Ana iya. Jadi lagu yang disetel itu lagu-lagu gereja jamaah. Maka hati-hati kita cari tempat seperti itu karena akan berpengaruh kepada anak kita ketika dia terbiasa mendengarkan yang seperti itu. Kesian anak-anak kita. Masya Allah. Ustadz, ana mohon info dan sarannya. Saya lagi menyusun skripsi insya Allah dengan tema hak asuh anak angkat akibat perceraian. Bagaimana menurut Ustadz terkait dengan anak-anak yang menurut syariah tersebut menurut syariat Islam, mohon penjelasannya. Jadi di dalam Islam itu tidak ada anak angkat. Yang ada anak asuh. Jadi nggak bisa anaknya orang diangkat jadi anak kita, itu nggak bisa. Maksudnya nasabnya itu akhirnya ikut kita, nggak bisa jamaah. Sudah dibatalkan dulu sebelum Islam ada. Orang jahiliyah itu kalau ngangkat anak, anaknya itu nasabnya kepada bapak angkatnya. Seperti Zaid bin Harithah. Ketika diangkat jadi anak oleh Nabi namanya Zaid bin Muhammad. Setelah itu dibatalkan, nggak ada lagi.
Yang namanya anak angkat itu yang ada anak asuh. Dan anak asuh itu jelas dia orang lain. Maka dia tidak akan mendapatkan hak waris. Dia juga tidak ada hak mahram. Nggak jadi mahram sama ibu angkatnya dia. Kalau dia lelaki. Kalau dia perempuan nggak jadi mahram dengan bapak angkatnya. Karena dia itu hanya asuh, dia mengasuh anak itu sebagai bentuk kebaikan dia. Maka dia hanya mendapatkan, cuma yang ana bingung hak asuh anak angkat akibat perceraian. Oh anaknya orang karena cerai kemudian diambil orang, mungkin seperti itu. Maka itu jadi hak asuh, nasabnya tidak ikut ke bapaknya. Mungkin ini nanti bisa bertanya langsung kepada saya kalau mau nulis itu. Bagaimana hukum kita memberikan uang kepada peminta-minta? Apakah kita dihukum juga seperti tanpa ada daging? Karena peminta-peminta sekarang sudah rutin orang-orangnya. Tidak, bukan yang memberi, tapi yang meminta. Berkaitan dengan peminta-peminta yang banyak kita lihat nih di masyarakat kita, pemerintah melarang untuk memberi. Biasanya di lampu-lampu merah itu ada tulisan jangan biasa memberikan uang kepada mereka karena tidak mendidik mereka. Tapi di satu sisi kita takut. Kalau kita nggak ngasih, ya akan diklaim, wah pelit nih kata dia. Sampai ada teman tuh Masya Allah, dia sholat di masjid, setiap di situ ada orang minta-minta. Dia ada jenggotnya sedikit. Ana nggak kepingin ngasih kata dia. Cuma ana takut orang yang berjenggot diklaim buruk nanti, pelit-pelit kata dia. Dia ngasih. Berarti, karena memang kita ngeliat kepada dua sisi, maslahatnya. Maslahat pertama untuk dakwah juga bisa ya, supaya dia mungkin kita kasih nasihat dia juga. Jangan cuma dikasih duit, kita kasih nasihat dia. Dan kita kalau bisa melaporkan yang minta-minta itu, karena pemerintah kita kebanyakan nunggu bola. Kalau kita melaporkan di tempat ini ada peminta yang rutin, baru mereka datang ya membawa mereka. Ya kita sebagai rakyat yang baik, kita juga menjaga negeri kita agar bebas dari peminta-peminta itu. Tapi kalau memang orang minta-minta butuh jamaah, jangan ditolak. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menolak orang yang minta-minta. Kalau beliau nggak mampu, beliau akan cari bantuan buat mereka. Dan yang diberikan itu tidak harus banyak. Bayangkan di rumah Rasul SAW itu pernah ada orang minta-minta ke rumahnya Aisyah. Cuma dikasih 1 butir kurma. Karena yang ada di rumah Nabi cuma 1 butir kurma aja. Ya itu yang dikasihkan. Itu berkaitan dengan minta-minta. Kemudian jika dulu itu ada yang pernah korupsi di perusahaan, mengambil uangnya, apakah mengembalikan ke perusahaan tersebut harus terus terang? Bolehkah ketika mengembalikannya tidak terus terang berdalih dengan bahasa yang lain? Apakah hal tersebut diampuni Allah Jalla Jalaluh? Barakallahu fikum. Nah, kita tahu syaratnya bertobat itu ada berapa? Anda kasih hadiah. Syaratnya tobat. Jamaah. Syaratnya orang diterima taubatnya itu ada 3+1. Siapa yang mau jawab? Bismillah. Kembalikan hadiahnya. Masa yang di belakang gak ada? Yang pertama, menyesal. Dia harus menyesali perbuatan itu. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Jangan menyesal gitu ya, kayak orang yang pemain judi menyesal, tapi dia tetap ngocok, anak nyesel main judi ini kata ya Allah. Tapi terus dia ngocok, itu nggak benar. Dia harus meninggalkan perbuatan itu. Kalau kau memang menyesal, ya sudah tinggalkan. Itu baru akan diterima tobatnya. Yang ketiga, niat untuk tidak mengulangi, niat. Jadi bertekad untuk tidak mengulangi. Maksudnya apa? Kalau dia ngulangin, tobatnya akan diterima. Asalkan ketika tobat pertama dia bertekad untuk tidak mengulangi. Maka kalau memang dia bertekad lalu dia setelah berapa bulan kembali melakukan dosa itu, ya dia bertobat kembali kepada Allah SWT. Yang jelas kita niat untuk tidak mengulangi. Ini dalam urusan dengan Allah SWT. Kalau dengan urusan dengan manusia, yang keempat,
minta maaf atau minta dihalalkan. Kalau tidak, kita kembalikan barang dia. Contohnya yang ini, bagaimana? Ya kita kembalikan barang dia. Kalau memang mengembalikan terus terang akan menjadi masalah. Akan menjadi keributan. Umpamanya jangan masalah duit, masalah ribain teman kita. Kita ngomongin teman kita. Terus kita datang, Afan ya, anak tadi ribain ente. Kalau omongan itu membuat perang, jangan. Udah. Mintakan ampun. Pertama bertobat, kita beristighfar kepada Allah dan doakan saudara kita. Yang kita ribain itu kita doakan dia. Kita ganti ribah kita dengan doa-doa kebaikan buat orang yang kita ribain tersebut. Kalau ini tadi ya lihat kondisinya. Kalau akan membuat keributan, lebih baik kita transfer duitnya kepada mereka. Ini duit perusahaan atau katakan ini ada teman atau ada orang. Jangan sampai kita berbohong. Bahwasanya ini duit apa? Kita katakan ada hamba Allah yang nyerahkan ini kepada antum, katanya tuh uang apa? Uang yang pernah dia ambil dari situ, kata dia. Kita melihat kondisi dalam yang seperti ini. Barakallahu fikum. InsyaAllah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum. Terkait dengan situasi negara kita ini. Banyak orang-orang kafir yang menjadi pemimpin suatu daerah atau pimpinan di parlemen. Bagaimana sikap seorang muslim, terlebih seorang yang salafi? Sejauh mana memberikan masukan-masukan pendapat kepada pemerintah kita akibat keputusan-keputusan yang tidak berpihak kepada kaum muslimin, tidak sesuai dengan syariat Islam. Apakah kita apakah kita mempercayakan saja kepada pemerintah, sementara bukan bidang ekonomi yang dikuasai orang-orang non-muslim, namun mungkin mereka pun berencana negara kita, menjadikan negara kita dipimpinnya. Akibatnya akan tertindaslah orang-orang muslim. Bagaimana dengan anak cucu dan keturunan kita? Subhanallah jamaah. Berkaitan dengan kondisi negeri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan, yushiku an tada'a alaikumul umam. Hampir-hampir umat ini mengeroyok kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana orang yang makan bareng tuh, biasanya makan bareng itu kan pakai nampan besar gitu kan. Panggil, makan. Hampir saja mereka melakukan itu. Akhirnya para sahabat bertanya, awamin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Rasulullah, kita waktu itu dikeroyok sama orang-orang itu karena jumlah kita sedikit. Karena kita tahu orang dikeroyok itu pasti jumlahnya sedikit. Gak mungkin lah kita 10 orang, Allah Ustaz, anak kita bisa dikeroyok sama preman. Berapa? 2 orang tuh premannya. Masya itu dikeroyok sama 2 orang. Gak mungkin lah, yang ngeroyok itu mesti lebih banyak. Maka sahabat tanya, kita dikeroyok dari segala penjuru itu karena jumlah kita sedikit. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La bal antum yawma idzin katsir. Tidak. Pada waktu itu jumlah kalian banyak, kata Nabi. Kok bisa? Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian pada waktu itu, Masya Allah, waktu maghrib 10 menit lagi. Katanya tadi masih panjang. Iya, pertanyaan ini kita selesaikan. Tapi pertanyaan ini panjang jawabannya jamaah. Kita cukupkan 10 menit. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian seperti buih yang dibawa oleh banjir itu. Enggak ada bobotnya kalian. Buih walaupun banyak, ya tinggal dipegang, terbang dia itu. Wala yanzi'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa takut musuh kalian kepada kalian dari hati mereka. Mereka enggak takut lagi. Yang biasanya mereka takut kepada umat Islam enggak takut. Dan kita lihat di mana-mana umat Islam banyak jumlahnya, tapi musuh-musuhnya menguasai mereka tanpa ada rasa takut. Kemudian wala yulqiyannallahu fi qulubikumul wahan. Allah akan melemparkan ke dalam hati kalian wahan, penyakit wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kalau kita melihat pemimpin-pemimpin kita kok bisa banyak non-muslim. Siapa yang milih mereka sih? Non-muslim apa orang Islam yang milih mereka? Orang Islam. Ghutha ka ghutha'is sail. Banyak orang Islam. Tapi gak ada bobotnya.
Buktinya di mana? Kita lihat yang sholat berapa sih umat Islam? Yang ke masjid berapa sih umat Islam itu? Maka solusinya tidak ada cara lain kecuali solusi yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan idza tabaya'tum bil 'ainah wa raditum biz zara' wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Kata Rasul SAW, kalau jual beli kalian sistemnya inah. Inah itu sistem riba yang terselubung. Sistem riba yang terselubung. Sekarang di Indonesia ada riba jemaah? Ada? Nggak ada. Di mana ada riba? Ada yang mengatakan bank riba. Kita memberikan riba sekian. Nggak ada, yang ada bunga. Orang kalau dikasih bunga, siapa yang gak suka sama bunga jemaah? Ini mas bunganya sekian, Masya Allah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dikatakan mas ini ribanya sekian, na'udzubillah dia. Kalau riba anak nggak mau tuh kata dia. Jadi subhanallah, memang sudah disetting supaya orang Islam itu terjebak dalam riba dengan rasa nyaman. Nama-nama seperti ini, perubahan nama seperti ini berpengaruh kepada umat. Seperti contohnya, sekarang masih ada WTS ya mah. Nggak ada WTS lagi. Dulu wanita kalau dikatakan WTS malu keluarganya. Tapi kalau dikatakan PSK. Oh apa kerjaannya? PSK. Katanya, Masya Allah. Dia merasa. Tapi coba dia ngomong WTS. Malu dia. Anaknya akan malu. Keluarganya malu. Seperti itu yang terjadi di masa sekarang. Merubah nama-nama yang syar'i dengan nama yang tidak syar'i. Sehingga orang melakukan dosa itu dengan nyaman. Kalau jual beli kalian sistem ainah, itu sistem riba yang terselubung. Orang memanipulasi riba supaya tidak riba. Seakan-akan nggak riba, padahal tetap riba. Waraditum bizzara' wa akhadtum adnabal baqar. Kalian sudah sibuk dengan pertanian kalian ya. Kalian sibuk dengan ya untuk tanah-tanah sawah kalian, dengan villa kalian. Itu sibuk dengan dua ini kalian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan. Maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hina kalian. Orang minoritas bisa nguasain yang mayoritas. Hina kalian. Terus gimana solusinya? Hatta tarji'u ila dinikum. Solusinya kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kita kalau ingin negeri kita menjadi negeri yang aman, kembali ke agama Allah SWT. Dan ada 3 bahaya buat negeri kita. Yang pertama yang dikatakan terorisme. Yang kedua mungkin yang dikatakan Syiah. Dan yang ketiga, kristenisasi. Di mana negeri-negeri yang mayoritas non-muslim, mereka akan berusaha untuk membebaskan diri mereka dari Indonesia. Dan sudah terbukti. Timur-Timur. Sekarang Papua. Tetap yang ada yang mereka ingin membebaskan diri itu. Dan gencar sekali pemurtadan di tempat itu. Dengan harta mereka, Barat membantu untuk mengadakan pemurtadan itu. Karena di situ, kalau negeri itu sudah banyak non-muslimnya, sudah siap untuk apa istilahnya? Kalau minta membebaskan diri itu referendum, siap nanti. Karena mereka sudah mempersiapkan diri jamaah. Maka itu bahaya. Bagaimana? Ya kita harus kembali kepada agama Allah. Orang-orang ini dibikin bagaimana dia beriman kembali kepada Allah, kembali ke rumah Allah, kembali ngaji, kembali mempelajari agamanya. Insya Allah kita nggak boleh tinggal diam di sini. Kita harus berdoa dan berusaha supaya negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pemerintah kita doakan Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka berdua, memberikan taufiknya, membimbing mereka ke jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang besok pagi mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan ini karena kita masuk akan tema keluarga nanti malam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.